Sejarah fotografi. Istilah fotografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan graphein yang berarti menggambar atau menulis. Sejarah fotografi dimulai dengan penemuan kamera obskura pada abad ke-11 oleh seorang ilmuwan Arab bernama Ibn al-Haytham. Prinsip dasar kamera obskura telah dikenal sejak zaman kuno, dan pada abad ke-19, penemuan fotografi oleh Joseph Nicephore Niepce membuka pintu menuju dunia baru yang terfokus pada citra visual. Fotografi modern dimulai pada abad ke-19 dengan penciptaan foto pertama oleh Joseph Nicephore Niepce pada tahun 1826. Foto yang dibuat Niepce menggunakan piring aspal yang dilapis perak dan disebut View from the window at Ligres. Proses pembuatan foto ini disebut heliografi dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perkembangan fotografi. Era 1000 Masehi. Sejarah perkembangan fotografi dimulai pada 1000 Masehi. Seorang pelajar Arab bernama Al-Hazan mengungkapkan bahwa citrat dapat dibentuk dari cahaya yang melewati lubang kecil. Sejak saat itulah perkembangan fotografi dimulai. Abad ke-17. Awal abad ke-17, ilmuwan Italia Angelo Sala menemukan fakta bahwa serbuk perak nitrat jika terkena cahaya, warnanya akan berubah menjadi hitam. Bahkan saat itu, dengan komponen kimia tersebut, ia telah berhasil merekam gambar-gambar yang tak bertahan lama. Tahun 1824. Setelah melalui berbagai proses penyempurnaan oleh beragam negara, akhirnya Joseph Nicephore Niepce, seorang litograf, berhasil membuat gambar permanen pertama yang disebut foto. Akhirnya pada tanggal 25 Januari 1839, seorang ilmuwan Inggris bernama William Henry Fox Talbot memaparkan hasil penemuannya berupa proses fotografi modern kepada Institut Kerajaan Inggris. Jenis-jenis fotografi. 1. Fotografi manusia, yaitu mengambil gambar manusia sebagai objek utama. 2. Fotografi nature, yaitu mengambil gambar benda dan makhluk hidup alami seperti tumbuhan, hewan, dan hutan. 3. Fotografi arsitektur, mengambil gambar bangunan untuk menunjukkan keindahannya dari segi budaya, sejarah, konstruksi, dan desain. 4. Fotografi still life, yaitu mengambil gambar benda mati secara artistik. 5. Fotografi jurnalistik, yaitu mengambil gambar untuk kepentingan pers atau informasi. 6. Fotografi aerial, yaitu mengambil gambar dari udara. 7. Fotografi makro, yaitu mengambil gambar objek sedekat mungkin agar detailnya terlihat. 8. Fotografi mikro, yaitu mengambil gambar objek yang berukuran sangat kecil bahkan mikroskopis. 9. Fotografi portrait, yaitu mengambil gambar manusia sebagai subjek untuk menampilkan rupa, kepribadian, dan moodnya. 10. Fotografi commercial advertising, yaitu mengambil gambar untuk keperluan promosi. 11. Fotografi abstrak, yaitu mengambil gambar dengan sudut pandang yang menarik seperti memperbesar bumi yang retak atau memperkecil bidikan udara. 12. Fotografi surrealisme, yaitu mengambil gambar yang dapat dikenali dengan cara yang unik dan seperti mimpi. 13. Fotografi petualangan, yaitu mengambil gambar petualangan biasanya di alam terbuka. Bagian-bagian dan kegunaan kamera. 1. Tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. 2. Grip. Grip adalah bagian menonjol di bagian kanan anatomi kamera DSLR yang fungsinya sebagai pegangan kamera supaya kita bisa memegang kamera dengan kuat. Di dalam grip ini juga terdapat baterai. 3. Tombol lensa. Tombol ini fungsinya sebagai pengunci lensa dengan bodi kamera DSLR. 4. Stabilizer. Biasanya terdapat pada lensa-lensa yang ada autofokusnya, dan di bawahnya ada tombol apakah fokus lensa akan dijalankan secara manual atau auto. 5. Shutter. Ini adalah tombol yang digunakan untuk mengeksekusi pengambilan gambar. 6. Tombol flash, yaitu digunakan untuk mengaktifkan flash pada kamera DSLR. 7. Tombol dial. Tombol dial digunakan untuk mengatur kecepatan rana atau shutter speed. 8. Tombol display, yaitu untuk menampilkan gambar yang telah diambil. 9. Thumb wheel. Ini merupakan tombol modus pemotretan. Di sini kita bisa menggunakan basic zone untuk belajar fotografi awal-awal dan creative zone untuk fotografi yang sudah advance. 10. Built-in flashlight, yaitu lampu flash internal, cukup untuk penerangan tapi hanya bisa menghadap satu arah.
Bagi yang baru belajar fotografi, cukup menggunakan flash internal. 11. Anti-red eye, yaitu penangkal mata terlihat merah saat menggunakan lampu flash. 12. Viewfinder. Viewfinder merupakan istilah lain dari jendela bidik. Jadi apapun output yang dilihat akan sama hasilnya jika dilihat dari viewfinder atau LCD. Di viewfinder juga ada informasi-informasi seputar kecepatan aperture, titik fokus, metering, dan sebagainya. Nah, di bagian viewfinder ini ada bagian karet seperti bantalan yang disebut eyepieces. Fungsinya untuk menahan cahaya yang masuk viewfinder supaya objek benar-benar real. 13. Monitor LCD. Monitor LCD di sini memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk melihat hasil gambar yang sudah difoto. Kedua adalah untuk menampilkan foto-foto dan settingan pada kamera. Dan terakhir adalah untuk live view. Fitur live view ini fungsinya sama seperti viewfinder, yaitu sebagai alat melihat objek yang dibidik. 14. Tombol navigasi. Fungsinya untuk mengendalikan fungsi kamera dan membantu melihat gambar yang sudah diambil. Tiap-tiap kamera DSLR berbeda-beda dalam menampilkan fitur ini. Ada yang berbentuk scroll, analog, dan tombol 4 arah biasa. Untuk kamera DSLR Canon, tombol 4 arah merupakan shortcut white balance, jenis autofocus, picture style, dan drive mode. 15. Tombol AV. Tombol ini untuk mengatur bukaan diafragma atau aperture. Bukaan diafragma tergantung jenis lensa yang dipakai. 16. Tombol FNQ merupakan salah satu tombol pengaturan menu. Bisa digunakan untuk setting white balance dan metering. 17. Tombol zoom in, zoom out. Fungsinya bukan menzoom objek pada saat dibidik, tapi menzoom gambar yang sudah kita foto yang muncul di LCD. 18. Tombol live view. Digunakan untuk membidik objek lewat LCD. 19. Tombol menu dan info. Menu untuk pengaturan kamera DSLR, sedangkan info untuk mengetahui info foto yang diambil. 12. Tombol preview, yaitu untuk melihat hasil foto yang telah diambil. 21. Tombol hapus, yaitu tombol untuk menghapus foto dari memori.